Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di kontak WhatsApp saya. Pertanyaannya itu seputar ini perselingkuhan ya. Kang, bagaimana solusinya jika pasangan kita itu lebih puas dengan selingkuhannya ketimbang kita sendiri atau kita yang sebagai pasangan sahnya? Kita harus bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang cukup krusial ya. Pertanyaan yang bisa dikatakan, apa mungkin kita yang terlalu bodoh, atau kita yang dibutakan oleh cinta, atau kita yang dijadikan kalah-kalahan sama pasangan kita. Nah, ini pertanyaan yang serba membingungkan ya. Kenapa gitu? Gini, kalau pasangan kita itu lebih puas ya, lebih puas dalam artian lebih sayang, lebih cinta, bahkan lebih nyaman sama selingkuhannya ketimbang kita sendiri, ya menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar karena apa? Karena gini, seingat saya pernah menyampaikan di salah satu video saya mengenai tentang ketika hubungan ya, ketika sebuah hubungan itu sudah berlangsung sangat lama ya, sangat lama, bisa saya katakan 10 tahun ke atas ya. Di situ nanti akan timbul sesuatu yang mana sesuatu itu membuat pasangan kita itu nggak nyaman ya, bahkan kita sendiri merasa juga nggak nyaman. Contohnya adalah rasa bosan ya, rasa bosan. Kenapa rasa bosan? Ya setiap orang pasti memiliki rasa bosan. Setiap hari begitu, setiap hari selalu begitu, setiap hari selalu ketemu dengan orang yang sama, setiap hari juga merasakan hal-hal yang sama dan lain sebagainya. Nah, mereka ini cenderung bosan. Akhirnya dasar kebanyakan orang melakukan perselingkuhan adalah itu, mereka bosan dengan pasangannya ya. Nah, tapi juga gini juga, yang perlu kita perhatikan adalah perlu kita sadari ya, yang perlu kita sadari adalah ketika pasangan kita merasa bosan dan akhirnya larinya adalah ke ranah perselingkuhan, maka bisa dikatakan perselingkuhan ini adalah sebagai jalan ini ya, batu loncatan, artinya hanya sebagai jalan untuk menyampaikan rasa kebosanan tersebut gitu ya. Memang kita sebagai pasangan sahnya memang ya cenderung sangat tidak menerima, dan ini semua orang pasti tidak menerima ya, merasa dihianati, merasa ya diduakan dan lain sebagainya ya. Mereka yang berselingkuh itu tentunya akan berawal dari masalah dari pribadi kita masing-masing ya. Apakah ada yang salah pada diri kita, apakah ada yang salah dari pelayanan kita terhadap pasangan kita dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa membuat pasangan kita itu selingkuh. Nah, ketika mereka sudah nyaman sama selingkuhannya, yaitu hal yang wajar karena mereka menemukan hal yang baru ya. Mereka menemukan suasana yang baru, mereka memiliki perasaan yang baru, mereka memiliki cara-cara untuk membangun komunikasi, membangun hubungan juga yang baru ya. Jadi mereka kalau nyaman sama selingkuhannya itu sangat wajar gitu, karena mereka bisa dikatakan refresh kembali. Nah, jadi seperti itu, kalau mereka nyaman sama selingkuhannya itu hal yang wajar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kalau memang pasangan kita itu salah ya, maka patut untuk kita untuk mengingatkan gitu, mengingatkan dalam segi hal bagaimana, mengingatkan dalam segi hal untuk memperbaiki komunikasi masing-masing. Nah, salah satu contohnya adalah saling terbuka. Nah, ketika pasangan kita itu selingkuh, tentunya dia memiliki alasan kenapa dia berselingkuh. Apakah diri kita membuatnya nggak nyaman, diri kita membuatnya itu merasa nggak dihargai atau bagaimana. Nah, ini perlu yang namanya saling keterbukaan, saling menyampaikan aspirasi masing-masing, apa yang tidak disukai, apa yang disukai, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ya, makanya saya selalu bilang setiap menjalin hubungan, cinta saja itu nggak cukup ya, setia juga tidak cukup ya.
cukup juga perlu ya ada yang namanya keterbukaan komunikasi. Nah, itu ya. Karena jangan sampai ketika kita sudah menjalin hubungan, kita malah justru enggan atau kita justru merasa takut ketika kita ingin menyampaikan rasa ketidaknyamanan kita sama pasangan kita. Nah, ini yang nggak boleh dipendam. Ketika kalian sudah menjalin hubungan, apapun yang terjadi pada hubungan kalian, kalian harus tetap terbuka. Ya, saya nggak suka kamu seperti ini, saya nggak suka kamu seperti ini. Ya, saya nggak suka kalau saya diperlakukan seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan keterbukaan. Jadi di dalam hubungan ini selalu ada yang perlu diperbaiki, selalu ada yang perlu dirubah, gitu. Jadi cara untuk merubah hubungan-hubungan yang menjadi lebih baik lagi adalah dengan cara keterbukaan itu tadi, saling memberi kritikan, saling memberikan masukan, ya, saling menerima pendapat masing-masing. Nah, ini yang perlu dirubah. Tapi kalau sudah terlanjur selingkuh bagaimana, Kang? Ya, kalau sudah terlanjur selingkuh, sudah nggak ada komunikasi yang bisa dibangun, ya salah satu solusi yang bisa saya tawarkan adalah cara spiritual. Ya, cara spiritual bisa menggunakan sarana mustika gendam puter giling. Nah, mustika gendam puter giling ini tuah atau manfaatnya itu adalah mengembalikan pasangan kita yang pergi, ya, mengembalikan pasangan kita yang pergi, mengembalikan pasangan kita yang berselingkuh. Ya, dengan maksud dan tujuan adalah mengutuhkan kembali hubungan yang sudah terjalin. Begitu ya. Jadi itu saran saya, ya. Selain berusaha secara lahir, selain memperbaiki diri, selain memperbaiki komunikasi sama pasangan, usaha spiritual juga perlu untuk dilakukan, ya. Dan semoga itu bisa memberikan manfaat untuk sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada yang mungkin saat ini mengalami masalah seperti itu. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.